Anda hanya menyoroti Andra Soni saja, tapi tidak menyoroti masalah kecurangan yang dilakukan oleh Airin. Itu masalahnya. Orang tidak ilmiah, dia tidak baca laporan. Terserah, ya kan? Anda aktor film Dirty Vote. Iya, tidak apa-apa. Ya? Kita mendeteksi ada dua fenomena kenapa. Oke, nah ini tadi sebutkan nih, supaya adil juga. Tidak di angka yang maksimal ya. Satu karena dua tipe pemilih. Tipe pemilih Jakarta itu ada dua, satu elit terdidik, dua adalah kelompok pekerja dan asli. Nah, dua-duanya tidak matching dengan pasangan di sana, walaupun sudah didorong sangat luar biasa oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan tagline satu, saya RK, saya Ridwan Kamil, dan kedua jasa titipan itu ya. Saya titip gitu dan segala macam. Nah itu tidak terlalu maksimal. Kedua untuk kelompok menengah bawah pemilih masyarakat biasa begitu ya. Figur beliau sudah terlalu jauh dari harapan Jakarta, terutama antipati dalam survei soal sikap Pak RK di berbagai media sosial misalnya. Tidak matching. Tidak bisa Persib digambarkan oranye dalam hal apapun di Jakarta. Itu menjadi problematika. Tapi soal kecurangan tadi, Anda menemukan juga nggak di Jakarta? Yang disebutkan tadi oleh Bung Arief Rosyid. Saya sudah sampaikan sebenarnya, hampir di dalam proses penyelenggaraan pilkada kita, banyak pihak ya, siapapun, untuk potensi politik uang itu besar sekali. Nah ini ada problematika yang memang harus diperbaiki siapapun. Tapi kan kita bicara tidak soal ketentuan undang-undang saja yang lemah. Kita bicara kecurangan dengan data empirik yang saya jelaskan tadi. Bung Ferry, boleh nggak diselipin? Belum boleh. Belum boleh, oke, nggak apa-apa. Tadi terlarang kita kan, ini hak. Nah di dalam Jakarta memang ada fenomena yang agak berbeda terjadi, walaupun sudah jor-joran ya. Nah juga ada potensi, ini dugaan, ini analisa ya, ini tidak ada data empirik. Analisanya memang Pak Presiden Joko Widodo dalam hal ini Mulyono tidak terlalu nyaman dengan kalau seandainya nanti Pak RK berhasil. Karena potensi Pak RK untuk pemilu 2029 menyaingi anaknya juga akan cukup tinggi. Oke, tapi ini kan analisis ya? Ya analisis. Yang kedua analisisnya, teman-teman PKS yang memegang Jakarta itu kehilangan akar rumputnya sedari Pilpres kemarin. Dan peralihan perahu ini membuat pemilih PKS tidak nyaman. Ini tidak sekedar analisa tetapi juga ada data penelitiannya. Yang kedua soal berbagai isu yang terkait, kalau saya boleh bantah ya, tidak ada konteks soal undang-undang problematikanya. Karena semuanya sudah tahu. Tapi kalau ada pasal-pasal bermasalah dalam konsep sistem pemilu memang ada. Tapi yang kita bahas kecurangan di lapangan ini. Jadi Oke, pertanyaan saya satu, ya kan ke Bung Ferry. Anda punya data saya kan tidak ilmiah, jadi jangan tanya. Nggak apa-apa. Tadi lu karena saya Anda tidak, kan ngomongin, Anda tuduh saya tidak ilmiah, saya tidak akan jawab apapun pertanyaan. Nah, saya tidak bertanya, tapi akan saya membuat pernyataan bahwa apakah penelitian daripada Ferry Amsari itu hanya menyoroti tentang dugaan kecurangan yang terjadi pada salah satu paslon saja, Lutfi, ya Andra Soni dan lain sebagainya. Apakah juga, saya ambil contoh, dugaan kecurangan yang terjadi pada timnya Airin. Apakah itu diteliti oleh beliau atau tidak? Beliau ini kan bukan partisan lah, intinya seperti itu kan. Nah saya pengen tanyakan itu, tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, ya kan? Karena dugaan kecurangan itu sudah kita laporkan, ya. Ini di Banten ya? Di Banten itu ya pengerahan aparat itu jelas tuh. Ada aparat juga untuk Airin? Ada, ASN di samping Airin pada saat kampanye. Nah, nih kalau mau saya baca banyak banget, silakan. Ya kan? Ya, kampanye di tempat pendidikan atau pesantren, kampanye di tempat pendidikan, ya, money politik. Sembako gratis, rumah dinas Bupati Serang, ya, Bupati Serang ikut kampanye di luar masa cuti, PJ Gubernur dan Kesbangpol, dan OTT money politik. Nah, apakah itu juga disoroti oleh Bang Ferry Amsari? Saya nggak tahu,
ya kan? Nggak usah dijawab karena susah untuk Saya tidak menjawab. jawab, saya menjelaskan. Karena susah untuk menjawabnya. Ada orang yang ngakunya ilmiah tapi tak ilmiah. Misalnya di ruang pendidikan. Sekarang menurut undang-undang dan Anda putusan bisa jawab MK, itu enggak? Anda sudah teliti boleh. itu apa enggak? Saya tidak jawab Anda. Ya, Saya menjelaskan. Anda nggak bisa jawab Saya karena menjelaskan. Anda partisan. Saya menjelaskan. Anda hanya menyoroti Andra Soni saja, tapi tidak menyoroti masalah kecurangan yang Makanya dilakukan saya oleh Airin. dia Itu masalahnya. Orang tidak ilmiah, dia tidak baca laporan. Terserah, ya kan? Anda Dia tidak aktor lihat film Dirty filmnya. Vote. Iya, tidak apa-apa. Ya. Dituduh aktor tidak ilmiah tak apa-apa. Di film itu dijelaskan seluruh pihak. Saya izin ngisi TTS dulu Seluruh ya. pihak. Seluruh pihak. Di data penelitian kita juga seluruh pihak. Tapi condong mana yang curang tentu yang punya kuasa. Ya Itu sudah sekarang dijelaskan. ada, kan nggak mau jawab kan? Enggak. Nggak, Saya nggak iya, jawab. iya. Saya hanya Yes, orang terus. dia bilang kampanye di tempat pendidikan sekarang sudah boleh sepanjang izin. Kalau tidak tahu saja itu, bagaimana bisa menjadi tim sukses? OTT money politik? Gimana? Anda Kan sudah saya ceritakan, money politik itu tersebar di seluruh pihak. ya. Termasuk pihak Anda. Dia pihak Airin juga. Iya, juga ada potensi. Jadi jadi ini saya jelaskan ya. Yang kami Jadi- bicarakan bukan pelanggaran seperti money politik kecil. Bagi Adil uang, dalam pikiran itu harus sudah mulai diterapkan. saya dulu. sudah jelaskan nih sekarang. Iya kan? Bahwa untuk money politik kecil hampir di seluruh pihak, di seluruh tempat. Oke. Termasuk Banten. Tapi yang menggunakan aparat, menggerakkan suara, mempermainkan publik, menggunakan kekuasaannya hanya salah satu pihak yang maksimal dan punya kekuatan. Saya bacakan boleh datanya? Silakan. Ya kan? Atau kirimkan linknya aja biar bisa diskusi nanti habis ini. Ini detiknya sudah jelas nih, ya kan? Dugaan keterlibatan ASN, ya kan, di Provinsi Banten, ya kan? Itu Di Bawaslu, data Bawaslu. ya udah laporkan di Bawaslu, ya, Oke. bahwa ASN tersebut mendampingi Airin pada saat kampanye. Nah, Oke. kan? Ini luput dari penilaian dan identifikasi daripada Ferry Amsari atau menutup mata terhadap hal tersebut. Itu aja. Aiman, yang kita bicarakan bukan satu kesalahan, dua kesalahan. Tadi katanya kita bilang, kita kan ya misalnya ASN terlibat itu di mana saja di seluruh ya pihak kan udah sudah ceritakan. kayak gitu loh. Permainan Pak Jokowi juga saya sudah ceritakan. Bagaimana Permainan Airin? mempengaruhi ASN? Ya juga Airin juga siapapun akan Yang kami mana ceritakan. permainan Airin Nah, mana? Anda kan tidak ceritakan. Nggak ada, kan? Kalau Anda ceritakan, saya cerita Airin curang. Ada satu orang ASN terlibat dalam kampanyenya. Itu tidak punya nilai kekuatan hukum. Di MK juga tidak terima. Jadi yang saya ceritakan kecurangan yang berdampak kepada hasil suara. Itu problematika cara berpikir ilmiah. Saya pakai cara penilaian Anda. Apa yang Anda sampaikan itu juga tidak berlaku di MK. Ya kan? Tidak berlaku di MK atau tidak, nanti kita akan Iya. lanjutkan saat lagi Gitu termasuk ke loh. Bung Rocky. Selepas jeda kami akan segera kembali.